Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan muttaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min jari as-su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabba wa min malin yakunu alayya 'adaba wa min khalilin makirin aynuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyi'atan adaaha. Amma ba'du fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Asy-Syakirin rahimakumullah. Kembali kita duduk untuk membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal hidup kita di dunia agar tidak menyimpang dari jalan Allah Ta'ala. Buku Amalan Sunnah dalam setahun sampai halaman 85. Ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Ini orang yang menyekutukan Allah. Apakah dalam syirik doa, berdoa kepada selain Allah, atau syirik dalam cinta, mencintai selain Allah seperti mencintai Allah, atau dalam niat, meniatkan ibadah untuk dunia, minasyirki iradatil insan bi amalihi dunia. Termasuk syirik motivasi seseorang dari ibadahnya untuk dunia. Atau syirik dalam ketaatan. Taat kepada makhluk dalam perkara yang dilarang oleh Allah. Ini syirik. Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang memiliki akidah atau keyakinan syirik atau melakukan perbuatan syirik. Dari contohnya dia datang ke kuburan orang saleh, kuburan kiai, kuburan habib, lalu minta kepada orang yang sudah mati. Ini perbuatan syirik yang dikampanyekan untuk dilestarikan. Padahal perbuatan syirik. Apa ancamannya? Yang pertama, Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Jika dia mati dalam kemusyrikannya dan tidak bertaubat kepada Allah sebelum datang ajalnya. Jadi kalau mati masih dalam berbuat syirik, belum taubat, masuk neraka terus, tidak ada keluarnya. Bahkan mulai dari azab kubur. Belum lagi masuk neraka, belum kiamat, dia masuk kubur. Diazab di kuburnya. Terus berlanjut sampai hari kiamat.
Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yakni syirkun akbar. Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Apapun dosa selain syirik, maka Allah ampuni. Makanya orang yang banyak maksiat, banyak dosa, tapi bukan syirik, maka dia di alam kubur, di dalam kubur, mungkin dia diazab karena banyakkan dosanya daripada baiknya. Fa amma man saqulat mawazinuh. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'aishatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuh. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya neraka hawiyah. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, yakni berbuat syirik, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar, bahkan terbesar. Sebesar-besar dosa adalah syirik, itu menyekutukan Allah. Dalil yang kedua, firman Allah Ta'ala, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sama surat An-Nisa ayat 116. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, kalau sampai mati belum taubat. Adapun kalau dia taubat sebelum meninggal, maka pintu taubat senantiasa terbuka. Dan dia, yaitu Allah, mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Bagi siapa yang dikehendaki. Jangan kita remehkan dosa selain syirik. Yang penting bukan syirik, Allah akan ampuni. Yang diampuni yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Sesat-sesat manusia adalah orang yang berbuat syirik. Yang bilang sesat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka maupun enggak suka, vonis orang yang berbuat syirik dihukumi sesat. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu ancaman yang pertama. Satu saja ancaman ini harusnya kita menjauhi. Ditambah ancaman yang kedua, haram surga bagi orang musyrik. Orang musyrik enggak bisa masuk surga. Padahal tujuan setiap mukmin masuk surga. Dalilnya surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 72. Allah Ta'ala berfirman, Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Siapa yang mengatakan Tuhannya Al-Masih putra Maryam, kafir. Maka jangan mengatakan Islam kepada orang kafir. Ya, orang kafir yang harus dipanggil kafir. Lihat terjemahnya, sungguhnya telah kafir. Bukan dirubah, sesungguhnya telah menjadi non-muslim, orang-orang yang berbukan.
Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ustaz main kopar kapir aja. Lah ini Al-Quran yang mengatakan kafir. Kalau kamu beriman dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Jangan dirubah. Orang yang mengatakan Allah itu Al-Masih putra Maryam. Kafir, kata Allah. Wa qala al-Masih ya bani Israil I'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yusyrik billahi faqad harrama alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub, Nabi yang ahli ibadah. Maka dipanggil mereka dengan wahai anaknya orang yang ahli ibadah. Bani Israel. Maka nggak boleh kita melaknat Israel. Israel terlaknat, nggak boleh. Kenapa? Israel nama Nabi Yakub. Wahai Bani Israel, wahai keturunan Nabi Yakub yang ahli ibadah. Karena sifat Yahudi berilmu tapi tidak beribadah. Pinter. Maka dia maghdub, dimurkai. Adapun sifat Nasrani, rajin ibadah tanpa ilmu, maka sesat. Nah, kita berlindung dari sifat Yahudi dan Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdub. Bukan jalannya orang yang tersesat, yang dimurkai, yaitu Yahudi. Waladdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat, yaitu Nasrani. Beribadahlah kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu. Nabi Isa tidak mengajak untuk menyembah dirinya. Nabi Isa mengajak manusia beribadah kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sesuatu, yakni apa saja, walaupun mempersekutukan Allah dengan kekasihnya, Nabi Ibrahim misalnya, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang yang musyrik. Sebab Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Ancaman yang kedua, orang yang syirik tidak akan masuk surga. Capek sholat, capek ibadah. Kalau syirik, haram masuk surga. Maka yang paling penting belajar tauhid. Kita ibadah yang lain dikerjakan semua, tauhid nggak ngerti, terjatuh dalam kesyirikan, haram masuk surga. A'udzubillah. Makanya para nabi, para rasul, dakwahnya yang pertama mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Di mana zaman sekarang orang sibuk dakwah, bukan dakwah, dakwah politik. Bukan sibuk dakwah, dakwah bikin konten yang lucu-lucu. Bukan dakwah, macam-macam. Harusnya dakwah itu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhkan taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah
dan menjauhi taghut. Semoga dakwah kita ke sana. Yang ketiga, ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Syirik menghapus pahala seluruh amal kebaikan. Semua amalnya dihapus. Baktinya kepada orang tua terhapus. Berkali-kali menunaikan umroh terhapus. Semua kebaikan terhapus. Rugi sekali kalau kita sampai terjatuh dalam kesyirikan. Dalilnya surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 88. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Itulah petunjuk Allah. Dengan itu, dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dikehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Kalau menyekutukan Allah, lenyap semuanya. Maka pagi sore kita baca, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepadamu dari syirik yang aku tidak tahu. Dalil yang kedua surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 65, Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, sungguh jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Rugi sekali. Amalnya dihapus oleh Allah gara-gara apa? Syirik. Maka harus terus dijelaskan yang syirik ini. Kita lagi menjelaskan syirik, orang musyrik nggak suka. Dakwahnya tiap hari cuma serak-serik itu. Ini syirik. Karena ini penting harus disampaikan biar antum selamat. Jadi orang yang berdakwah mengajak orang kepada tauhid karena cintanya mereka kepada umat. Ketika orang berdakwah memperingatkan dari syirik karena sayangnya kepada umat. Jangan sampai mereka banyak ibadah tapi kemudian hapus semuanya. Ibaratnya ember bocor. Tiap hari kamu isi ember dengan air tapi apa? Bocor. Habis semuanya. Nah, kesyirikan ini ibarat bocor dalam ember yang harus ditempel, ditutup. Biar amal kita awet nanti ketemu di akhirat. Nah, makanya para nabi dan rasul dakwahnya kepada tauhid. Dan banyak pendukungnya apa banyak musuhnya? Banyak musuhnya. Kalau kita berdakwah mengajak manusia kepada tauhid, mencegah dari syirik, pasti akan dimusuhi. Pasti akan dimusuhi. Apakah permusuhan dengan lisan, apakah permusuhan dengan yang lainnya. Semoga Allah melindungi kita. Dan harus terus didakwahkan. Tapi kalau dakwahnya tentang berbakti kepada kedua orang tua, bagus nih, bagus. Dakwahnya bagaimana membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu maka waduh,
dakwahnya menyejukkan. Tetapi kalau dakwahnya ini syirik, bahaya syirik, keras dakwahnya nih. Itu apa-apa syirik, apa-apa syirik. Justru Nabi dakwahnya kepada tauhid, memperingatkan dari syirik, dan begitu isi dari Al-Quran. Dari awal suratul Fatihah, tauhid semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Agar kita mentauhidkan tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalil mengenai tauhid asma wa sifat. Di antara nama Allah Ar-Rahman, di antara nama Allah Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid uluhiyah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itu isi Al-Quran dari awal sampai akhir. Terakhir surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabb manusia. Malikin nas, yang merajai manusia. Al-Malik nama Allah. Ilahin nas, sesembahan manusia. Tauhid uluhiyah. Tetapi orang-orang yang mungkin enggak tahu atau pura-pura enggak tahu, mengingkari dakwah tauhid. Padahal ini yang menyelamatkan manusia di dunia maupun di akhirat. Dua ayat ini menjelaskan barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka seluruh amal kebaikan yang pernah dilakukannya akan dihapus oleh Allah. Seperti salat, puasa, sedekah, silaturahim, menolong fakir miskin. Semuanya itu akan dihapus karena syirik. Semoga kita istiqomah di atas tauhid. Semoga kita bisa mati mengucapkan la ilaha illallah. Jadi antara berkahnya dakwah tauhid itu dimudahkan. Begitu meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Bahaya yang keempat, orang musyrik itu halal darah dan hartanya ketika terjadi perang. Jangan salah paham. Nanti pulang-pulang golok mana musyrik halal darah. Enggak, ini ketika terjadi perang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang kelima. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Begitu Allah Ta'ala perintahkan. Bumi ini untuk orang yang beriman. Dalam peperangan, intai mereka, bunuh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Maka disurati raja-raja, disurati raja-raja untuk masuk Islam. Diutus sahabat, kirim surat kepada Kisra Persia, bahwa yang membawa surat Abdullah bin Hudafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudafah As-Sahmi, orang yang tinggi, besar, wibawa.
surat agar Kisra masuk Islam. Nggak ngerti bahasa Persia. Naik gunung turun jurang, sendirian naik kuda, kirim surat. Berangkat itu sahabat. Sami'na wa ata'na. Nggak ngerti bahasanya. Bawa surat. Karena setiap pemimpin zaman dulu ada penerjemah. Begitu datang ke sana disiapkan karpet yang merah kalau zaman sekarang. Datang Abdullah, raja duduk, pengawal banyak. Kata raja, ambil suratnya. Mau diambil suratnya, kata Abdullah, enggak boleh. Nabi menyuruhku agar memberikan surat ini kepadamu, bukan kepada pengawalmu. Kata raja, biarkan dia mendekat. Mendekat kemudian diberikan. Setelah diberikan, kasih sama penerjemah, bacakan, terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, pemimpin Persia. Masuk Islamlah. Maka langsung marah. Dirobek-robek suratnya sama Kisra. Beraninya budak ini menyebut namanya sebelum namaku. Karena disebutkan dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra. Maunya seperti antum kalau nulis surat kepada yang terhormat Bapak Fulan. Jadi yang dituju dulu yang disebut. Nabi kalau nulis surat enggak. Nabi dulu yang disebut namanya. Dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra. Marah. Dirobek-robek. Kemudian usir nih Abdullah. Diusir. Begitu diusir, dia nggak peduli. Mau hidup saya, mau mati saya. Yang penting surat sudah disampaikan. Lalu dia memacu kudanya. Pulang ke Madinah. Setelah reda marahnya Kisra, baru dicari. Mana Abdullah, suruh ke sini. Dicari pengawal, nggak ketemu. Dilihat jejak kuda, udah mengarah ke Madinah. Gagal. Maka Kisra langsung menulis surat kepada Bazan, gubernur Yaman, anak buahnya, agar datangkan 2 orang yang gagah. Bawa Muhammad ke sini. Dari Yaman, Bazan langsung mengutus 2 orang yang gagah datang ke Madinah untuk menjemput Muhammad. Tangkap dia hidup atau mati. Datang utusan Bazan ke Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada maksud apa datang kemari? Saya disuruh oleh raja saya Bazan atas perintah Kisra agar membawamu menghadap. Siap-siaplah. Itu. Kalau kamu mau nurut, maka saya akan bicara kepada Kisra agar tidak berbuat jahat kepadamu. Tapi kalau kamu nggak mau, maka akan tahu akibatnya. Nabi diancam begitu. Nabi tersenyum. Istirahat dulu kamu. Besok baru kesini lagi. Suruh tidur istirahat. Begitu pagi ketemu lagi sama Nabi. Sudah siap sekarang berangkat? Kata Nabi, engkau tidak akan ketemu Kisra lagi hari ini. Kenapa? Tadi malam Kisra sudah dibunuh oleh anaknya Sirawai sebagai balas dendam atas kedolimannya. Apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Kata Nabi, iya. Maka dia pulang menemui rajanya Bazan di Yaman. Disebutkan bahwa Kisra katanya sudah mati.
Kata siapa? Kata Muhammad. Kata Bazan, tunggu di sini. Kalau benar beritanya, berarti dia seorang nabi yang kita harus beriman. Nggak taunya benar, datang surat dari Persia ke Yaman. Bahwasanya si Raweh menulis surat, kamu harus tunduk kepada aku, bahwa Kisra sudah dibunuh. Maka langsung Bazan masuk Islam. Nggak mungkin Nabi tahu kejadian di Kisra. Padahal waktu itu nggak ada yang SMS. Belum ada yang WhatsApp. Nggak tahu, kok tahu tuh Nabi bisa tahu. Maka Bazan nggak mungkin kalau bukan Nabi. Begitu orang yang bertauhid, pemberani. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum, maka terpelihara dariku darah mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Jadi kalau orang sudah syahadat, salat, zakat, haram darahnya, nggak boleh dibunuh. Haram hartanya, nggak boleh dirampas. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa hak Islam? An-nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa. Kalau ada orang Islam membunuh tetangganya misalnya, maka dia dibunuh lagi. Namanya hukum apa? Qisas. Itu hak Islam. Bunuh orang ya bunuh lagi. Begitu dalam Islam. Karena darah, balasannya darah. Coba bapak kita dibunuh orang, di penjara doang 2 tahun, atau 8 tahun, keluar cengar-cengir lagi. Bergeten nggak kita? Balasan yang setimpal, bunuh lagi. Yang menegakkan hukum penguasa. Bukan anaknya, bapaknya dibunuh, anaknya nyari pembunuh, dibunuh. Bukan. Tapi yang menegakkan penguasa. As-sayyibuz zani, janda berzina, maka dibunuh dengan direjam, dilemparin dengan batu sampai mati. Wattariqu lidinihi al-mufariqatu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya atau berpisah dari jamaah. Maka orang murtad dalam Islam hukumnya dibunuh. Man baddala dinahu faqtulu, siapa yang menukar agamanya, bunuh dia. Dan semua yang menegakkan siapa? Ulil amri, penguasa. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisabnya atas Allah Ta'ala. Itulah 4 di antara bahaya syirik. Apa yang pertama? Yang pertama, orang yang syirik tidak diampuni dosanya. Yang kedua, haram masuk surga. Yang keempat, hapus semua amalnya. Yang kelima, dihalalkan darahnya. Dalam medan perang, setelah penguasa mengumumkan perang, karena berperang harus dengan penguasa, taat kepada ulil amri. Adapun ulil amri nggak boleh diperangi. Ulil amri nggak boleh kita perang dengan melawan ulil amri, nggak boleh. Ada salahnya ya dinasehati. 4 mata. Selanjutnya, perusak akidah. Akidah kita bisa rusak. Sebagaimana wudu bisa batal, sholat bisa batal, puasa bisa batal. Akidah kita bisa rusak. Ada beberapa perkara yang sering kali dikerjakan kaum muslimin, padahal perbuatan itu adalah kesyirikan atau dapat mengantarkan kepada perbuatan syirik dan merusak akidah atau keyakinan seorang muslim. Di antaranya, pertama, menyembah
mengagungkan, mengkeramatkan berhala, patung dikeramatkan. Berhala lebih umum daripada patung. Kalau patung, kayu yang dipahat atau batu yang dipahat. Zaman sekarang bukan lagi dipahat, dicetak. Itu. Bikin patung bisa banyak karena dengan dicetak cepat. Jika dikeramatkan, maka itu dia. Kalau nggak dikeramatkan, patung sendiri nggak boleh obat nyimpen patung. Di rumah kita ada patung gajah, ada patung jerapah, patung apa saja, hancurkan. Pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, la tada' timsalan illa tamastahu wa la tada' qabran musrifan illa sawaitahu. Jangan kau tinggalkan patung kecuali kamu hancurkan, jangan kamu tinggalkan kubur yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Mengagungkan kubur, batu, pohon dan lainnya. Perbuatan ini adalah syirkun akbar, syirik yang besar. Maka jangan nyimpen-nyimpen patung. Patung itu awalnya belum disembah, tapi nanti kalau orang yang ngaji sudah nggak ada lagi, orang yang bikin patungnya udah mati, nggak mustahil patung itu akhirnya disembah. Yang kedua, yang merusak akidah, bersikap berlebihan terhadap orang saleh, lebay, berlebihan. Maka jadi orang jangan lebay, jangan suka berlebihan, biasa aja. Cinta kepada orang soleh, boleh cinta sama orang soleh, tapi jangan berlebihan. Cium tangannya, cium kakinya. Ya kalau cium tangan sama orang tua nggak apa-apa. Cium kaki, ikutin siapa? Jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Orang alim, kita butuhkan ilmunya, bukan cium tangannya. Sama seperti tukang sate keliling, sate dipikul. Yang kita butuhkan apanya? Satenya, jangan pikulannya diciumin. Yang penting satenya. Nah ini orang kadang ilmunya nggak didengerin, begitu keluar kiainya rebutan cium tangannya, cium kaki. Yang penting ilmunya bukan cium tangannya. Apalagi sisa minumannya, rebutan berkah. Kiainya bengek, muridnya perbuatan ini membuat pelakunya menjadi kufur dan meninggalkan agamanya yang benar. Seperti berhala Lata, itu awalnya ada orang baik, suka ngulek tepung dengan air, dengan minyak diulek. Dibikin dodol. Kemudian jemaah haji dibagi-bagi. Orang baik, suka bagi-bagi makanan. Begitu meninggal, kuburannya sering didatangi. Akhirnya jadi berhala Lata. Asal kata Latta yalutu, yaitu mengulek tepung. Begitulah sikap berlebihan. Perusak akidah yang ketiga, mengerjakan praktek sihir. Ini perbuatan kufur. Apa sih sihir? Sesuatu yang tersamar. Makanya waktu samar-samar sebelum subuh. Namanya waktu sahur. Nah, sihir itu begitu. Tersamar. Orang nggak ngerti hakikatnya. Orang yang benci bisa disihir jadi cinta. Orang sehat disihir jadi sakit. Ya ngadain pesta pernikahan. Kemudian biasa orang kondangan ngasih amplop. Ketika dibuka amplopnya, isinya rambut, darah. Akhirnya dia buka. Langsung dia muntah darah.
dibuang di kali itunya. Yang buang muntah darah. Ini sihir. Dan itu kufur. Di zaman dulu sihir hebat, zaman sekarang juga masih ada sihir. Dan itu ajaran setan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir, setan-setan itu yang kafir karena mengajarkan kepada manusia sihir. Berarti yang mengajarkan sihir setan. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Dan apa yang diajarkan kepada dua malaikat di Gunung Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah keduanya mengajarkan kepada manusia ilmu sihir kecuali keduanya mengatakan aku ini hanya ujian, jangan kamu kafir. Maka belajar mengajarkan ilmu sihir hukumnya kafir. Orang yang benci disihir jadi cinta, namanya ilmu pelet. Antum melamar, misalnya ditolak, kata dia, ngaca dong, dia ngeludah. Diambil tisu, ludahnya diambil, dibawa ke dukun. Kemudian sama dukunnya dijambi-jambi, biar perempuan itu tergila-gila. Sihir. Maka bentengi diri kita, bentengi anak kita, baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas pagi sore. Biar tidak terkena sihir. Rumah tangga tenang, tentram. Nggak taunya adzan. Ya, adzan dulu. 2 menit lagi. Ya. Nggak taunya disihir. Akhirnya suaminya tergila-gila sama janda. Modus ini. Suami saya jarang pulang. Gitu. Kenapa? Dia disihir sama janda. Maka kalau benar diruqyah. Kalau benar suaminya diruqyah. Biar terlepas dari sihir. Dimandiin daun bidara. Dimandiin. Atau dengan cara-cara yang lain. Itu kalau benar disihir. Enggak taunya memang suaminya mau, ya sudah. Sihir enggak mempan. Di ruqyah juga senyum-senyum aja. Fadal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi yang merusak akidah diantaranya adalah sihir. Apakah sihir tadi yang bisa menyakiti atau bahkan sihir bisa membunuh orang. Tetapi semuanya dengan izin Allah. Kalau Allah kehendaki selamat, selamat. Wa yata'allamuna minhuma ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari dari Harut dan Marut apa yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat buat mereka. Sihir itu enggak ada manfaat. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, dan tidak bisa mendatangkan mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Walaupun kita disihir dari ujung rambut sampai ujung kaki disihir, kalau Allah selamatkan, selamat. Maka baca zikir, terus berzikir. Baca Al-Baqarah di rumah, surat Al-Baqarah di rumah. Itu akan membentengi rumah kita dari sihir. Kemudian yang keempat, nusrah, yakni mengobati sihir dengan sihir. Ini perbuatan setan. Ada orang disihir, kemudian datang ke dukun, minta diobati. Ini sihirnya syirik, berobat sama dukun syirik lagi. Yang repot yang nyihir dukun A. Sudah kena, kita berobat sama dukun A juga. Bingung tukang sihirnya nih. Dia bayar sekian, ini bayar sekian. Mana yang bayarannya gede? Jadi mengobati sihir yaitu dengan
jamu boleh, dengan obat-obatan, ramuan boleh, dengan doa-doa, dengan ayat Quran, dengan hadis. Seperti minum habbatus sauda, itu obat segala penyakit. Atau makan korma ajwa. Siapa yang makan korma ajwa tiap hari 7 butir, maka tidak akan terkena sihir. Dan lain-lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sampai di sini, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada yang fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia percaya adanya Allah, percaya kepada Allah, tapi jalannya sesat, namanya musyrik. Musyrik itu beribadah kepada Allah juga, beribadah kepada yang lain juga, menyekutukan. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka menjadikan tandingan-tandingan itu, mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti cintanya kepada Allah. Berarti dia cinta kepada Allah, cinta juga kepada tandingan-tandingan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman sangat kuat cintanya kepada Allah. Berarti ada memang begitu. Dia percaya kepada Allah, tapi dia jalannya sesat. Yang percaya kepada Allah banyak. Yahudi percaya Tuhannya Allah. Nasrani percaya Tuhannya Allah. Tapi tidak mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bukan muslim. Syiah juga begitu. Mereka Tuhannya Allah. Bahkan nabinya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka punya keyakinan yang menyimpang. Misalnya mengatakan Al-Quran belum lengkap. Menurut mereka Al-Quran itu 18.000 ayat. Sedangkan Al-Quran kita cuma 6.000 sekian ayat. Berarti kurang berapa? 2/3-nya. Di mana Quran mereka? Lagi dibawa oleh Imam Al-Muntazor. Imam yang ditunggu-tunggu. Yani imamnya masih telanjang, si kecil dulu lari masuk ke dalam goa Sirdab di Iran. Nah, sekarang lagi ditunggu-tunggu tiap hari agar imamnya keluar dari gua itu. Kalau dulu masuknya masih bayi, keluarnya kira-kira. Ini keyakinan Syiah. Maka mengenai Syiah dibahas oleh para ulama. Ada yang penyimpangannya dikit, ada yang penyimpangannya jauh, ada yang sangat jauh. Tidak dalam satu sekte, tapi bersekte-sekte. Sehingga hukum tentang mereka pun berbeda-beda. Kalau yang meyakini Al-Quran itu
tadi 18.000 ayat, maka dia telah membantah firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-dzikra, yakni Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Kalau misalnya hilang berarti enggak dijaga oleh Allah. Maka yang seperti ini keyakinan yang kufur, wallahu a'lam. Dan bahayanya Syiah tadi, di antaranya melariskan ajarannya dengan nikah kontrak, nikah mut'ah. Misalnya saya jadi kiai Syiah, itu santri-santrinya pilih yang cakep-cakep, ditidurin. Nikah kontrak. Perjanjian berdua saja. Enggak perlu wali, enggak perlu saksi. Itu namanya zina. Maka nikah mut'ah sama dengan zina. Dan dikasih iming-iming nikah mut'ah sekali pahalanya sama dengan Hasan, nikah mut'ah 2 kali pahalanya sama dengan Husain, nikah mut'ah 3 kali sama dengan Ali bin Abi Thalib. Seneng orang, pahalanya besar. Ini aliran yang kalau berkembang sangat berbahaya. Semoga Allah melindungi kita dan keturunan kita dari ajaran Syiah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.